Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran 4 dan 5 ini termuat 3 muatan pelajaran yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam, misalnya terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air. Mengapa perilaku dapat menyebabkan terjadinya bencana alam? Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu, manusia menebangi hutan secara membabi buta. Hal tersebut akan memicu terjadinya tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Pohon yang menjadi pelindung tanah, penyerap air, penyuplai udara bersih sudah tidak ada lagi. Perbuatan yang demikian tersebut merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu atau sekelompok orang, namun berdampak pada banyak orang dan berdampak pula pada keberlangsungan hidup manusia, dan alam. Mengingat besar dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Bahkan masyarakat pun harus mau bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan alam. Misalnya dengan bekerja bakti secara rutin membersihkan lingkungan, bergotong royong membangun sarana dan prasarana kebersihan, serta kelestarian. Selain kelestarian alam tetap terjaga, dengan kegiatan tersebut menunjukkan adanya sikap persatuan dan kesatuan masyarakat. Sekarang, amati gambar berikut ini, kemudian tuliskan pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar mencerminkan persatuan dan kesatuan? Pada gambar pertama, seorang anak sedang sakit, kemudian ada yang menjenguknya. Bagaimanakah sikapnya? Apakah mencerminkan gotong royong, persatuan dan kesatuan? Nah, kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Nomor 2, anak sedang bertengkar. Nomor 3, bekerja sama di sekolah. Nomor 4, bekerja sama di lingkungan masyarakat. Dan nomor 5, menebang pohon di hutan secara membabi buta. Tuliskan jawaban kalian di buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan dengan baik dan benar. Warga Kelurahan Rawabadak Utara rutin bekerja bakti. Warga di wilayah Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawabadak Utara, Suranta, menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawabadak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Nah, sekarang tugasnya berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Nomor 2, apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Dan nomor 3, mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Coba perhatikan gambar yang ada di kanan dan gambar yang ada di kiri. Gambar tersebut merupakan contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi
perubahan alam sekitar. Gambar yang sebelah kanan adalah seseorang yang sedang menebang pohon. Kemudian, gambar yang sebelah kiri, hutan menjadi gundul. Nomor 1. Coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Bagaimana anak-anak perubahan lingkungan alamnya? Perubahan lingkungan alam yang terjadi adalah berkurangnya lahan hijau dan daerah resapan air, sehingga bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nomor 2, menurut kalian apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Jawabannya adalah yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar tersebut adalah untuk membuka lahan industri seperti pabrik-pabrik, pemukiman, rumah-rumah warga atau perumahan, dan pemenuhan kebutuhan manusia seperti mebel, membuat kayu, lemari, kursi, dan sebagainya. Bentuk-bentuk perubahan alam yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah pemanasan global atau global warming. Keadaan bumi sebelumnya yaitu perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Keadaan sekarang, iklim dan cuaca tidak menentu dan suhu di bumi cenderung meningkat. Meningkat apa? Panas atau dingin? Meningkat panasnya. Faktor penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan oleh adanya kerusakan ozon. Sekarang, yang kedua adalah tanah longsor. Keadaan sebelumnya bagaimana? Infrastruktur jalan, rumah-rumah, dan struktur tanah dalam keadaan normal. Keadaan sekarang atau setelah terjadi tanah longsor, infrastruktur jalan rusak, rumah-rumah jalan rusak, serta struktur tanah dalam keadaan rusak. Faktor penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar atau membabi buta tanpa diimbangi dengan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan pada beberapa fasilitas umum serta fasilitas pribadi dan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga adalah banjir. Keadaan sebelumnya daerah atau rumah-rumah kering atau dalam keadaan normal. Keadaan sekarang daerah tersebut tergenang air beserta rumah-rumah penduduk. Faktor penyebabnya adalah luapan air sungai di sekitar wilayah tersebut ketika musim hujan ekstrim. Dampak yang ditimbulkan banyak warga kehilangan harta benda, muncul penyakit-penyakit seperti demam, malaria, dan penyakit kulit. Nah, sekarang ada sebuah lagu ciptaan Ate Mahmud yang berjudul Memandang Alam. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di atas langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu adalah lagu Memandang Alam ciptaan Ate Mahmud yang memiliki birama 4/4. Dari lagu tersebut, coba kalian tuliskan maksud atau isi lagunya. Nah, nomor 1, maksud atau isi lagu Memandang Alam adalah apa?
Kemudian yang nomor 2, perasaan dan imajinasi saat menyanyikan lagu memandang alam bagaimana? Sedih atau senang atau merasa bangga atau merasa kecewa? Nah, silakan kalian tulis jawaban tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.